Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahistianingsih dengan NIM C1 Channel 20118. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Dan pokok bahasan dalam materi ini, yang pertama ada makna Islam, yang kedua ada dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga ada klasifikasi hukum Islam, yang keempat ada sasaran hukum Islam, yang kelima ada tujuan syariah. Materi pertama, makna Islam. Islam merupakan agama samawi yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Semua masalah diatur dalam Islam, sehingga tidak ada satupun masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Kesempurnaan Islam ini ditunjang oleh ketiga sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran pokoknya, serta ijtihad sebagai sumber pelengkapnya. Lalu, dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, seorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama liraish ad-daulah. Inilah makna generik atau bahasa dari kata Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya, dengan taat dan terlepas dari diri perbuatan syirik dari perlakuannya. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah saja, maka dia adalah orang muslim. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan yang lainnya, maka dia adalah orang musyrik. Dan barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka dia seorang kafir yang sombong. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan kehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini beberapa makna Islam, antara lain, Islam adalah ketundukan. Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama para nabi dan rasul. Islam adalah hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah jalan Allah yang lurus. Islam pembawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Materi kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Ada ajaran tentang akidah, ajaran tentang syariah, ajaran tentang akhlak, dan hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Ajaran tentang akidah. Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Akidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan, yaitu yang bisa disebut dengan rukun iman yang keenam. Untuk mengembangkan konsep kajian akidah ini, para ulama dengan ijtihad menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Mereka juga menamainya dengan ilmu kalam, usuluddin, atau teologi Islam. Ilmu-ilmu ini membahas lebih jauh konsep-konsep akidah yang termuat dalam Al-Quran dan hadis dengan kajian-kajian yang lebih mendalam. Mahmud Syalud mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya, sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan. Untuk lebih memperdalam keyakinan syariah ini, para ulama mengembangkan suatu kerangka dasar ajaran Islam, ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu fikih atau fikih Islam. Ilmu fikih ini mengkaji konsep-konsep syariah yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan melalui ijtihad. Dengan ijtihad inilah syariah dikembangkan lebih rinci dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat manusia. Secara etimologis, ajaran tentang akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab atau al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika, moral, dan karakter. Kajian akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya yang bisa bernilai baik atau mulia,
atau sebaliknya bernilai buruk atau tercela. Secara singkat, hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khalik atau Allah Sang Pencipta dan akhlak kepada makhluk ciptaannya. Hubungan antara akidah syariah dan akhlak. Akidah syariah dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar Islam, menggambarkan sumber dan hakikat kebenaran agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika, menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Materi yang ketiga ada klasifikasi hukum Islam. Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Adapun kata yang kedua yaitu Islam, adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umatnya. Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Klasifikasi hukum Islam ada 5, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Yang pertama wajib, merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Hukum wajib ini terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan bentuk kewajibannya, yakni kewajiban waktu pelaksanaannya, kewajiban bagi orang yang melaksanakannya, kewajiban bagi ukuran atau kadar pelaksanaannya, dan kewajiban kandungan kewajiban perintahnya. Lalu sunnah, orang yang melaksanakan berhak mendapatkan ganjaran atau pahala, namun tidak akan dosa bila ditinggalkan. Pembagian hukum sunnah didasarkan tuntutan untuk melakukannya, diantaranya sunnah muakkad dan sunnah khairu muakkad. Lalu ada hukum makruh. Makruh atau jumhur ulama mendefinisikan makruh sebagai larangan terhadap suatu perbuatan. Namun, larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Lalu ada hukum mubah. Hukum mubah memberikan pilihan bagi seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Bila dikerjakan, orang tersebut tidak dijanjikan ganjaran pahala, tetapi tidak pula dilarang dalam mengerjakannya. Artinya, jika sesuatu bersifat mubah, maka tidak ada pahala atau dosa yang dilakukan, jika dilakukan. Lalu ada hukum haram. Secara terminologi, haram adalah suatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang melanggar hukum haram mendapatkan dosa, sementara orang yang meninggalkannya dijanjikan pahala. Materi yang keempat ada sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Itu menurut Zahrah dan Muhammad tahun 1999. Sasaran hukum Islam, yaitu yang penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Lalu, menegakkan keadilan. Dalam masyarakat, keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Lalu hukum Islam mewujudkan kemaslahatan. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Materi yang terakhir, tujuan syariah. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan.
Menurut Imam Ash-Shatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau Khaliyut al-Khamsah. Yang pertama ada maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas tanpa gangguan. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum, waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Yang keempat ada maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain berupa hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.